Hai guys. Eh, ya udah lanjut aja deh. Hai guys. Welcome. Enggak dong. Hai guys, welcome to my channel yang tidak pernah aktif ini ya. Jadi kali Iya, ini soalnya apa tuh? Soalnya apa tuh? soalnya aktif kalau ada gue doang. Oke, oke. Nanya nggak sih? Padahal gue tadi udah bikin podcast sama temen-temen ya. Enggak diupload di sini. Dan ya udah, ya. Channel ini hidup berkat Nabila. Tepuk tangan buat Nabila. Ya, jadi Nabila dan saya berencana membuat podcast. Jadi kayak kita berdua hostnya. Jadi kayak ada bintang tamu. Tapi karena ini episode pertama dan kita tidak menemukan bintang tamu, kita akan bicara dan belajar membuat podcast. Jadi ini adalah episode 0. Ding 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 ding. Bumper. Nol. Bumper. Enggak bercanda. Susah ngeditnya enggak. Gue sendiri yang ngedit nih kayaknya. Jadi kita mau membicarakan kehidupan mahasiswa baru di Malang dan Bali versus-versusan gitu. Jadi Nabila, bagaimana keadaan Malang saat ini? Malang sih ya denger-denger lagi macet parah, parah sampai gak gerak gitu. Khususnya di Batu. Di Batu kan orang-orang lagi FOMO, kebanyakan FOMO mau ke Bromo gitu. Liburan di Bromo kan sekarang Bromo berumput dan kayak apa ya, kayak lembah yang bagus gitu. Jadi macet parah sampai kebanyakan orang-orang ngeluh gak bisa keluar rumah. Tapi Nabila sendiri sekarang nggak di Malang kan ya? Enggak dong, aku di situ Bondo. Perasaan di luar angkasa deh backgroundnya. Wah, gimmick yang tidak lucu dan hanya lucu ke Nabila. Ya udah sih. Kayak kapan mulai liburan Nabila? UM itu libur, selesai UAS itu tanggal 16. Udah libur. 16 Libur apa tuh? 16 Desember. 16 Desember sampai 29 Januari. Uh, aku baru aja selesai UAS tanggal berapa ya? Tanggal ini dah, tanggal 9 Desember kemarin kayaknya Jumat. Emang udah ya, nah kenapa sih milih jadwal UAS itu mepet-mepet tahun baru? Bukannya banyak kan perantau ya. Harusnya kan mentoleransi ya mahasiswanya buat mudik gitu. Biar bisa sama keluarga di rumah. Itu. Nggak tahu sih, tapi di akademik emang gitu jadwalnya. Mungkin karena udah di sini kan masuknya juga telat ya. Jadi kayak Mm-mm. juga telat. Ya, emang gitu. Slogannya apa dah? Mendidik dan mendadak. Itu slogan Udayana yang ini sih. Dan kayaknya itu slogan semua kampus deh. Oh, Kemana sih? Aku dengar UB itu juga pernah menyebut slogan itu. Apalagi UM. Kan Mas UM ada UM mendidik dan mengabdi kan gitu ya. Itu diplesetin jadi UM mendidik dan mendadak gitu. oh jadi itu slogan semua kampus ya. Itu untuk Kayaknya tahun iya. baru. Kayaknya iya deh. Semua kampus punya timeline mendadaknya masing-masing. Lagian Maybe. sekarang apa? Enggak, lanjutkan. Lagian sekarang tuh kalau pulang pun itu Bali lagi macet banget. Sampai di tol tuh para wisatawan tuh keluar dari mobil gitu loh buat jalan di tol karena macet banget. Jadi saya tidak Emang akan pulang. kawasan Hmm? Emang kawasan Udayana itu deket pariwisata nggak? Udayana tuh kan ada di Jimbaran dan di Denpasar. Denpasar itu kan pusat kota, ibu kota.
apa sih itu? Itu deh. Denpasar itu pusatnya Bali kan. Terus Jimbaran tuh Eh, tempat strategisnya turis memang kalau liburan-liburan tuh di Jimbaran. Jadinya kos hmm. di sana tuh mahal banget, gila. Iya, bicara soal kos berapa sih rata-rata biaya hidup anak Bali, khususnya di Udayana, rata-rata gitu. Tergantung sih. Kalau kampusmu di Denpasar itu murah sebenarnya. Tapi kalau kampusmu di Jimbaran GWS deh. Kebetulan kampus saya di Denpasar, tapi setahun harus di Jimbaran. Tapi saya tidak memilih kos di Jimbaran karena harga kos di Jimbaran itu sekitar 1 juta sampai 5 juta. Itu normal. Terus 3 juta itu kayak nggak dapet apa-apa. Cuman kos biasa aja. Tapi kalau di Kenapa? Denpasar, hah? Padahal kan pusat kotanya tuh di Denpasar. Kenapa Ini apa? jauh sekali gitu? Banyak turis. Di sana soalnya strategis Oh, itu. jadi sebenarnya target pasar mereka itu turis ya. Iya, kalau Iya, di iya. nggak beda jauh sama situ Bondo dan pasar harga-harganya. Cuman mungkin beda 2.000 kalau makanan, kalau kosan tuh hampir sama kayak Jember kayak di sini tuh punya aku 9 kosongan sih tapi cuman ya lumayan bagus besar timbang di Jember. Kalau di Malang berapa sih harga normalnya kosan? Kalau di Malang sih nggak nyampe. Ya mungkin ada tapi jarang yang 1.500.000 ke atas tuh di kawasan kampus tuh jarang. Rata-rata ya dari 500, start 500 ya sampai 1 juta kalau kalau mahasiswa yang normal ya yang biasa aja. Deket kampus jalan 5 menit itu ya paling start 500.000. Tapi sangat sempit sekali. Paling ukuran 3 kali 5, 3 kali 4. Uh, kamar doang berarti nggak ada kamar mandinya. Kamar mandi luar. Buh, mahal sih. Iya Mending di kan, asramanya Unut. mending asrama UM lah. Ya, ya Tapi ya deh. kebanyakan sempit kalau deket kampus, apalagi jalan Ambarawa. Jalan Ambarawa itu kan eh, mepet banget sama gerbang kampus kan. Jadi itu satu gang tuh jejeran kos-kosan 1, 2 bener-bener dempet sampai kalau pagi tuh kehabisan air mereka karena berebutkan. Bayangkan kayak satu kompleks ada dihuni lebih dari 2.000 mahasiswa, mungkin lebih ya, nggak tahu, kayak lebih tuh. Dan itu sempit banget kayak cuma muat kasur ukuran single 90 kali 100. Tahu Nggak kan ada kasur. dapur. Iya, kayak kasur kosan. Iya, iya. Nggak ada dapur Terus juga berarti. Hah? Enggak, Dapur umum juga ya. Kamar mandi umum, dapur umum. kayak apa ya, kayak di kaki kita kan, ujung kaki kita kan itu langsung pintu itu loh kalau tidur. What? Ya, mending di Bali kalau gitu mah. Di Bali tuh 600 itu udah dapet kosan yang ada dapurnya dan ada kamar mandi. 600 kamar mandi dalam plus dapur. Ya, kosannya Yolanda yang sekarang itu 600 sama listriknya sudah Enak ada. banget. Nah, kenapa kamu nggak ngajak aku kuliah di Udayana? Kalau kalau mau kuliah di Udayana, kamu emang siap lewat jalur mandiri sepertiku. Lah, kan setidaknya kan pilihan pertama Udayana itu awas keterima sih. Jadi sekali ya. Oke. Saya kalau milih Udayana sih terima juga kayaknya. Waktu Iya itu saya kan. milih UGM sih. Waduh.
Apa ya? Kayaknya lebih enak Bali ya. Oh enggak sih, Malang dingin. Malang dingin. Tapi gini, itu kan yang deket ini, yang deket kampus, yang rata-rata sempit. Kalau yang jauh-jauh itu enak, lebih jauh dari kampus, lebih murah, dan fasilitasnya biasanya tuh kamarnya lebih luas tuh. Tuh. Memang Kalau 11 makanan 12 sih lah ya. sama aja. Oh, kalau makanan sih murah banget sih di Jalan Ambarawa. Kayak prasmanan itu 5.000 rata-rata. Nah, Wah, udah lauk 3 jenis, terus nasinya tuh seabrek gitu. 2 kali makan sih kalau aku. geprek deh. Geprek itu kan mahasiswa banget tuh. Geprek di sana berapa? 10 sih rata-rata. Hampir sama sih. Gratis es teh biasanya. Enggak sama deh. Kalau makanan mahalan sih. Ya cuman ya Iya, enggak beda jauh lah. iya. Kalau dia kayak sebelum liburan kamu tuh dapat pengumuman IPK nggak sih? IP. Kalau enggak sih, biasanya IP itu keluar satu-satu per matkul kalau udah liburan. Kalau udah liburan. Pokoknya sebelum KRS-an. KRS-an kan tanggal 16. Sebelum itu biasanya nilai itu muncul satu persatu. Kalau udahnya gimana? Habis UAS langsung Oh, muncul gitu kan? enggak, belum keluar. Cuman nilai apa yang dikasih tahu Pancasila kayaknya. Kayaknya Pancasila itu matkul wajib semester 1 semua universitas sih. Iya, ya udah deh, Hmm, nggak mau aku bicarain di sini. Udah gitu kayak enough. Yang penting mah nggak ngulang dulu aja gitu. iya sih, yang penting nggak ngulang. Kalau Nabila nilainya memuaskan banget nih sepertinya di status. Ceritain Enggak dong gimana sih, enggak caranya sih. mendapatkan. Nah, itu kan baru 4 matkul. Sementara matkul semester 1 ada 6 kan? Dan Mm-mm. bobotnya 4 SKS kan berpengaruh banget. Ya udah, tapi potensi untuk kumlot masih ada, meskipun tipis. Ya, Enggak tahu deh. kayaknya sih enggak. Tanya enggak kumlot. Ngulang. Oh, enggak. Kalau ngulang enggak sih. Aman, aman. Tapi gini Apa ya? sih, kan ada statement eh, lebih baik nilai sempurna di semester 1 karena lagi gampang-gampangnya dapat nilai tinggi gitu. Menurut kamu gimana? Menurut aku itu betul juga sih karena di semester satu tuh kalau kamu dapat nilai tinggi kamu dapat kesempatan ngambil beasiswa kah atau ningkatin IPK akhirmu nanti karena kan semakin tinggi jenjangnya tuh semakin sedikit pelajarannya jadi kayak semester satu tuh harusnya dimaksimalin buat dia. Cuman Ya aku bener. pesen ke penonton yang kayak yang sudah bekerja keras tapi nilainya segitu-gitu aja, gak usah khawatir. Nilai itu tidak mempengaruhi hidupmu sama sekali. Kayaknya. Ya, Hoax sih, tetaplah hoax bekerja sih. keras gitu lah. Nah, ya nilai tidak mempengaruhi hidup emang. Tapi kalau dalam hidup kamu nggak punya prestasi, minimal nilai aja. Orang mau lihat kamu dari apa. Ya, Tapi kalau kamu harus kalau udah punya prestasi kayak kamu nih, kemarin kan dapat juara menolak gitu kan, secara nggak langsung orang udah memandang kamu itu punya kompetensi. Meskipun nilai kamu gitu ya orang tetap ya udah kamu punya keahlian gitu loh. yes. Mungkin Ya, statement nilai itu nggak terlalu berpengaruh ke hidup kamu, itu penting ke orang-orang yang
di real life-nya udah punya banyak skill. Kayak perbedaan aku sama Nabila tuh begitu guys. Nabila tuh lebih intelijen, lebih kayak orang yang kritis, terus pinter, gitu, mikir. Kalau aku Kami tuh orang yang lebih problem solver aja gitu. Kayak nah, ya udah. iya sih, tapi kemampuan problem solving kamu itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi Iya kalau kan, kita Cam? berdua di sini sangat bisa menggemparkan dunia sepertinya kayaknya sih. Enggak juga sih sepertinya. Sepertinya sih iya sih, di masa depan kayak aku punya firasat baik gitu. Untuk kita berdua atau untuk kamu nih? Untuk pertemanan yang aneh ini. Oke. Kalau ngomong kita agak-agak nyambung itu maaf ya guys. Emang gitu kok. Kayak di otak saya dan otak Nabila selalu berbeda. Kayak kita nextnya ini kayaknya mau bikin podcast ini buat wawancara bukan orang-orang hebat tapi kayak orang-orang yang beda pemikiran gitu nggak sih? Iya sih, iya iya benar. Mungkin kita akan bikin podcast ini bukan bukan berdasarkan kayak orang itu prestasinya apa terus quotes-nya dia untuk anak-anak muda tuh apa kayaknya nggak gitu deh. Kayak lebih ke menyatukan pemikiran gitu. Ya ya Soalnya ya. kita tuh bukan orang enggak sih gue doang nih. Kak Nabila mah orang-orang bukan orang apa sih Apa? kayak Apa gitu. sih? Gitu orang Apa? yang bukan orang yang tidak pernah gagal juga gitu. Tahun ini Tapi banyak aku banget kegagalan yang aku raih guys. jauh ini juga aku banyak kegagalan yang pernah kurai. Khususnya 2023 ya. Hal-hal Apa tuh? sepele. Kayak orang kan biasanya mandang orang yang selalu berhasil itu nggak punya kegagalan. Padahal bisa jadi kegagalan mereka itu hal-hal kecil. Oh, Tapi karena kita selalu dipandang selalu berhasil, itu jadi bener-bener sakit banget ya. Hal kecil seperti ini gagal. Banyak banget sih di tahun 2023 ini. Jadi aku belajar banyak hal. BTW guys, FYI nih, Nabila tuh orangnya thinking banget. Jadinya Apa? gitu. Overthinking banget Nabila. Enggak, udah mulai reda. Ya udah Itu sih, apalagi ya bisa kita bahas dari kita berdua yang berjauhan. apa ya? Kalau dari segi pertemanan gimana? Kamu mengenal banyak orang dari banyak culture yang berbeda gitu. Apa yang paling membuat kamu kaget gitu? Setelah melihat circle pertemanan di Sematang khususnya. Yang paling membuat kaget itu ternyata di sini dan di sana pandangan orang tentang mental health itu sama. Kayak belum Sama aja. benar-benar sadar kalau mental health itu. Aku nggak tahu, aku boleh bicarain kasus ini apa enggak. Cuman ada kasus lah di mana itu menyangkut mental health dan respon orang-orang tuh nggak bagus. Kalau di sana apa tuh hal yang kamu kaget? Yang paling pertama ya, sebenarnya nggak penting, tapi kayak itu paling menonjol di Malang itu kebanyakan muncul sekte-sekte lo gue, tapi dengan logat medoknya. Oh, Logat, logat gue tadi kayak ya begitulah. gue tadi Iya, sangat-sangat
Lucu Maaf kalau bagi yang didengar. Terus kalau em, masalah mental health sendiri di fakultasku ya, kayaknya kan FMIPA dikenal dengan apa ya, kayak individualismenya itu lebih tinggi dari fakultas lain karena mereka terlalu sibuk dengan ya udah kita berusaha mecahin rumus masing-masing gitu. Baru nggak ngerti berkelompok gitu. Beda dengan teknik atau BK mungkin yang belajarnya bisa bareng-bareng gitu. Jadi kayak kita jarang kasus sih. Kayak semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sumpah itu kayaknya ini fakultas impian kita. Kalau Aku apa? sastra masuk fakultas apa? FS ya? Fakultas sastra. FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Oh, ide. Gimana orang-orang sastra? Pasti asik. Itu fakultas impianku BTW. Waduh, asik sih. Kayak mereka tuh nggak memberatkan pikiran kayak kita di IPA. Kayak mereka nggak berat ke pikiran gitu. Kayak mereka tuh bebas bebas berpikir. Kalau sastra kan emang orang-orangnya kreatif. Jadi kayak mereka tuh punya pola pikir sendiri tentang sesuatu gitu. Kalau pola pikirnya sih aku kayak ter wah gitu banget sih kayak wah gitu kayak menemukan ternyata ada loh dunia orang-orang kreatif. Iya, iya. Cuman ya kayaknya bagiku agak agak tidak cocok tapi masih bisa ditolerir. Iya. Hmm, dosen. Enggak, no comment. Udah, enough, enough. Dosen kan Hmm. Hmm? secara keseluruhan. Wah, Dosen, baik sekali. Dosen saya, love you Pak, love you Bu, love you Pak, love you Bu. ya ampun. Gak mau, takut ditonton. Nilai Oh saya iya, dalam bahaya. apa? Saya belum dinilai. Hmm. Enggak sih, BTW, dosen itu kayak fair semua, transparan dalam masuk nilai itu. Saking transparan dan jujurnya ya kayak benar-benar nilai kamu dapat segitu ya udah dapat segitu. Nggak ada toleransi penambahan atau pengangkatan atau gimana. ini waktunya hampir habis. Kayaknya kita bahas satu hal lagi kayak Apa nih? apa ya? Yang ngetren di Malang tuh apa tuh sekarang? Apa nih? Tren makanan atau apa? Tren yang paling tren. Um, for your information, aku kan tinggal di asrama, jadi aku tidak terlalu banyak hangout dan pergi keluar. Jalan Malang aja aku tidak terlalu hafal. Tapi kayaknya, tapi kayaknya yang ngetren itu loh makanan apa? Kromboloni. Oh, itu Krom- mah seluruh Indonesia. Iya sih. Kayak nggak tahu guys. Ini deh apa? Pengalaman baru di 2023 yang paling berkesan. Ketemu kasih. Wih, emang boleh gitu ya? Emang boleh disebut gitu? Ya, pengalaman baru kan bagiku. Akhirnya kamu menemukan orang orang ya, bukan setan kali ini. Ya, setan Alhamdulillah.
Enggak sih, pengalaman baru aku ketemu setan di asrama. Oke. Oh iya Pengalaman guys. banget. Jadi say hello penunggu. Gila sih, pengalaman banget tuh. Kayak itu deh, kita cerita itu deh. Kayak, kayak tengah malam tuh aku ditelepon sama Najla lagi. Direng direng direng. Ah, apa sih? Siva, aku bertemu mbak-mbak di kamarku. Ya udah sih. Gue udah komen deh. Gimana dong, Bill? Gimana tuh? Cerita dong, gimana tuh Oh, rasanya? cerita. Rasanya. Apa ceritanya? Ya, terserah deh ceritanya deh. Ceritanya dulu. Ceritanya kan awalnya kan belajar sih. Padahal itu malam minggu kan. Malam minggu. Notabene kan malam yang apa sih ada apa-apanya itu. Belajar larut malam. Terus tidur capek. Udah langsung tidur. Terus temenku di lantai di bawah pintu itu loh. Mepet pintu di nyemper dia. Karena sampingnya ada lemari. Dua gandeng gitu. Aku posisi tidur gak nyampe 5 menit udah kayaknya tiduran tapi bangun lagi. Pas kebangun itu kan gelap, kayak rada setengah tidak sadar. Terus tiba-tiba ada dua kayak duduk gini dengan santainya dua. Itu kayak udah mastiin berapa kali, kayak bener-bener ada. Sampai aku nggak berani buka mata dan nggak bisa gerak, tubuhku nggak bisa gerak. Terus pas udah sadar aku langsung teriak. Dan temanku ternyata melihat sekilas juga. Ini nggak ganggu sih. Iya. Warna apa? Yang terakhir merah. Tuh, Aneh. guys. Ya, Mbak warna ya. merah aneh. Pokoknya mah kalian kalau mau diskusi jangan di kolom komentar. Nanti Nabila takut. Enggak lah kan. Kan Diskusinya udah nggak di DM aja. asrama. Apa? Kan udah nggak di asrama. Mama mau balik kan? Enggak sih, Iya Nabila tuh sih. bukan yang takutan. Iya sih. Aku nggak takut. Yang takutan tuh Yolanda tuh. Dia tuh tinggal aku udah. Siap, kapan kamu balik ke kosan? Dan dia sekarang mau pindah kos, ngekos sendiri. Karena di sini mahal. Emang itu kosan mahasiswa ya? Kosmu. Enggak, enggak juga. Hmm. Cuman emang kosan agak elit di gang sempit kayak hidden gem. Eh, tidak gitu. Iya, Makanya nanti ya, nanti hmm? apa? Ya, oh iya, yang tren di Bali sekarang apa? Menjelang akhir tahun. Kan sama, sama sih kalau makanan itu kan boloni. Kayak miras nggak sih? Di sini ini ara, Ini coy. rasa Wah, arak. Kalau bakar-bakar, coy. Tahun baru mabok nggak sih? Gitu kan. iya sih, Nggak Bali. guys, gue Nah, gue bersumpah gue sama sekali tidak menyentuh itu. Nanti salah sangka lagi kalian. ah, iya sih Bali. Pengen Gitu deh aja. liburan di Bali. Apa? Nanti deh liburan depan mau ke Bali. Ke Jogja Janji nggak gak sih? wacana. Di kamu ya yang wacana. Iya, laptopku ini loh. Habiskan uang saja. Bolak-balik Malang. Nanti mungkin kita akan bikin enggak deh. Memang kalau ketemu Apa? mau bikin vlog Iyalah, ketemu. iyalah. Siapa yang mau ngedit? Liburan di Bali aja nggak diedit. Sama siapa tuh nggak diedit sampai sekarang guys. Seharusnya ada 2 konten tuh sekarang di YouTubeku. Cuman nggak ada.
nggak ada tuh, nggak ada tanda-tandanya ada konten. Ya udah sih, Oke, nanti jangan kaget ya kalau aku tiba-tiba ngedit tapi nggak full. karena filenya udah hilang. Yang ini jangan lupa aku, karena aku mau, ya aku yang mau ngedit. Oke. Oke, sepertinya aku sudah dicariin juga sama 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 siapa ya? Sama siapa ya? Kayak Sama masih siapa? rahasia, masih rahasia. Aku bukan artis juga sih, nggak ada yang penasaran juga. Segitu dulu. Ada kesan pesan nggak, Bil? Apa tentang podcast ini? Iya, Nggak ada sih, kayak ngobrol biasa aja. inginnya kamu kita ngundang siapa nih sebagai bintang tamu berikutnya untuk kita sikap. Bentar. Hmm, Tolong, ya nggak usah budget kalau bisa ya. nggak tahu sih ya, aku nggak, kan aku temenku sedikit. Jadi nanti deh aku pikirin lagi. Video, nggak. Maaf Bu, kita udah melibatkan ini aja nih. Ya udah sih. Ricky nggak sih? Oke. Nggak mungkin mau ya. Ah, Ya udah, oh, ya udah punya pacar. ATS aja. kata juga sih. Iya deh, paling. Yuk, Yes, gitu deh. karena Kita udah apa? bentar. Tapi nggak mau kamu bawa ke Kendit. Kan liburan kita nggak komunikasi. Ya udah suruh ke Kendit akhir liburan biar bisa double date. Date. Terus Nanti kita nanti dia hotel murah ya di Situbondo, jangan ngalem kamu. nanti deh kayaknya liburan depan. Nanti liburan tahun depan kayaknya. Liburan depan. Lama banget kayak iya deh. Kayak aku mungkin mau bikin konten dandanin HTS-an. Ya, Join nggak?